Mohon maaf ya. Ya, siang Pak. Ya. Apa kabar Pak? Ini rekan saya Pak. Oh cepat dari BCA dan lupa bang ya. Siap. Ya, boleh silakan. Langsung aja. Ini Pak, ini kan yang lagi ramenya soal buruh nih kan. Ya, yang pertanyaan ini Pak, jadi KHL 2,4 itu sudah yang paling ideal atau tidak? Ini kan tuntutan buruh tetap di 3,7 walaupun sempat muncul angka 27 Pak. KHR sebetulnya tuh kalau hitung cara lama tuh 2,0 berapa gitu. Cuma dengan sistem proyeksi segala macam dia tuh 2,29. Nah karena kita asumsikan pertumbuhan ekonomi 6,5%, maka UMP diputuskan Pak Gubernur ya 2,4. Iya, ini kan tadi Pak Jokowi bilang tadi bahkan 2,4. Ya. Sementara tadi ini buruh masih di bawah. Tapi dia ngotot pengen di angka 3,7. Ya nggak bisa, dasarnya mana? Dasarnya kan KHL. Jadi yang kita bilang, kalau dia bilang dulu bisa naik sampai 45% itu karena dulu putusan UMP selalu di bawah KHL sejak tahun 2007. Baru 2012 lewat sedikit. Nah 2013 lah kami melakukan koreksi. Jadi Pak Jokowi melakukan koreksi sehingga itu terjadi pelonjakan yang tinggi. Jadi kita bisa bayangkan KHL itu selalu di bawah di atas UMP selama 5 tahun berturut-turut. Lalu 2012 hampir sama, beda sedikit. Nah lalu 2013 kami melakukan koreksi. Ya karena koreksi yang 5 tahun numpuk ya pasti tinggi. Pak, mereka berlindung dengan Bapak dengan artian mereka mengerti bahwa Bapak menyatakan bahwa hidup di Jakarta itu Ya, itu yang saya katakan. Ya. Itu yang saya katakan, kalau Anda tanya sama saya, secara rumus merem juga bisa kita hitung. Karena KHL itu hitungnya lajang. Kalau kamu punya istri, emang istri setengah. Kalau punya anak, kalau istri dianggap 100 orang juga, 2 kali dong. Kalau 2 kali ya 4 jutaan kan saya bilang kan. Nah kalau kita bicara tukang parkir atau preman yang parkir pun, itu bisa bawa pulang 4 jutaan tiap bulan. Satu hari bisa 100.000, 150.000. Tukang ngemis bisa dapat 7 juta di DKI, makanya Jakarta laku gitu kan. Nah tapi persoalannya kita mesti memperhitungkan supply demand pasar kan. Misalnya contoh, guru tanya sama saya begini, Pak, kenapa Pak? Kami yang kerja 10 tahun, saya diputuskan UMP, gaji kami kok tidak jauh-jauh banget dari yang UMP baru. Itu pertanyaannya. Nah saya jawab, kamu tahu nggak kenapa? Karena si perusahaan sadar, kalau kamu nggak suka, kamu berhenti saja. Masih banyak yang mau ngelamar. Karena keterampilan kamu ya itu-itu juga kok untuk pekerjaan seperti ini gitu loh. Yang terampil seperti kamu banyak yang masih mau melamar kerja. Nah, kamu juga nggak mau berhenti juga. Kenapa? Kamu berhenti rugi dong. Catatan kamu tidak sampai 10 tahun nanti. Kalau 10 tahun kamu berhenti dipecat pun ada pesangon berbeda. Kamu masuk ke tempat lain, mendekati juga. Itu yang bertahan. Nah, kenapa kamu bertahan? Karena kamu nggak bisa dapatkan tempat yang lebih baik. Nah itulah dilema negara yang memang miskin atau yang berkembang. Nah maka kita harus perbaiki bersama nih supaya kalau bisa menikmati yang beda. Disitulah mesti ada pendidikan. Nah, kami sediakan kartu Jakarta Pintar. Biar anakku tidak seperti kamu lagi. Mesti ada kartu Jakarta Sehat, jangan sampai orang tuamu yang tidak ada pensiun, sakit, yang tidak bisa punya penghasilan, kamu jadi miskin. Kita sediakan. Nah itu yang kita tawarkan untuk sama-sama termasuk transportasi sebagai solusi seperti ini gitu. Tapi kalau Anda maksakan di rumah 7, oke, saya kasih contoh. Saya waktu di Komisi 2, banyak nggak honorer pemerintah yang di bawah UMP? Banyak seluruh Indonesia. Tadi cuma 600.000, 800.000 masuk guru bantu. Nah, saya kita tekan. Mau dimasukkan kategori 1 tidak bisa.
Kategori 2 tidak bisa karena umur segala macam. Lalu pendekatan kesejahteraan. Berarti kita harus paksa Kabupaten Kota memberikan gaji kepada mereka UMP. Wah, semua senang dong honorer ini. Begitu sampai pada bupati jawab santai saja. Ya sudah, kalau begitu kami pecat saja. Karena kalau namanya honorer pakai APBD kami, bukan APBN, ya kami pecat saja. Lalu apa yang dilakukan honorer? Datangin balik kita, Pak lebih jangan dipecat ya Pak nih. Kami bertahan aja Pak nih. Kami tetap di sini. Kenapa? Karena selama ini tidak ada kerja lebih baik di luar. Nah kenapa dulu orang pengen jadi PNS? Karena PNS itu aman, ada pensiun. Dulu kalau di luar PNS itu tidak ada pensiun. Ini dilema sebuah negara yang berkembang gitu loh. Nah sekarang pasar dunia begitu turun. Barang yang dijual sudah berkurang tempatnya. Bicara lagi persaingan. Anda nuntut ini, saya ngerti. Makanya saya katakan tegas tahun lalu saya ribut sama Apindo kan. Kalau Anda menggaji warga DKI di bawah KHL, perbudakan. Boleh buka saya punya kalimat. Jakarta itu tidak bisa cukup makan. Harus 4 juta lebih. Tapi kalau KHL aja oke kita bertahan di sini. Tapi kalau Anda gaji di bawah itu, saya lawan Anda. Lalu kalau itu tutup dong kami. Kalau itu kamu tutup saja. Berarti pabrik Anda tidak cocok, tidak layak berproduksi di Jakarta. Yang KHL-nya begitu rendah. Cari aja daerah lain yang KHL-nya lebih rendah. Itu pernyataan saya gitu. Pak, ancaman kemarin sendiri ini kan katanya ya ada beberapa survei kemarin rata-rata sebuah perusahaan ketika ngomongin beberapa hari ini rata-rata kerugian antara 300 sampai 600 juta per hari. Nah mereka mempertanyakan ini bagaimana karena mereka juga ingin mengancam untuk berpindah gitu. Itu yang saya katakan. Makanya sekarang buruh yang demo ini apakah mewakili seluruh buruh yang kerja? Jadi presiden dan gubernur di Republik Indonesia, gubernur DKI ya, itu hanya butuh 50% plus 1. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau ada referendum kepada seluruh buruh, apakah mereka bisa dapat dukungan 50% plus 1 yang demo? Belum tahu juga. Kenapa kita bilang belum tentu? Buktinya nggak ada yang mogok tuh. Siapa begitu nggak mau mogok? Terus berapa surat dari buruh yang mengeluh? Cuma nggak berani lawan. Ada nggak ada orang mogok nasional? Orang kalau nggak mau ikut, sweeping. Ya. Itu mah bukan sukarela dong, Anda maksa. Kan kalau saya sebagai buruh harian, Anda paksa pabrik saya tidak jalan, saya 3 hari tidak digaji. Kamu ya aktivis ini, buruh ini, bayar saya juga. Ini mesti fair juga. Kalau kita bicara buruh kan, Anda juga mesti fair. Ya, kembali ke tuntutan buruh Pak, kan UMP sudah ditetapkan 2,4 sekian. Sebenarnya KHL yang ditetapkan sendiri itu berapa? 2,29. 2,29. Jadi lebih tinggi. Kita fair, tahun lalu KHL 1,9. Kan memang fakta KHL naik gitu. Kalau Anda mau paksakan 60 ke 84 komponen, ya nanti dulu itu ceritanya. Kenapa kamu nggak mau sekaligus 120 komponen? Dan lagi pula undang-undang tenaga kerja soal perubahan, UMP itu untuk yang baru masuk. Kalau udah setelah 1 tahun, ini urusan bipartit. Nah sama kayak kita bicara awak TV segala macam. Sebelum TV banyak, berani nggak loncat-loncat? Tapi begitu TV banyak, Anda bisa jual mahal. Nah saya juga sama. Ketika kita katakan buruh seperti ini, bipartit. Kayak orang kerja di hotel, bawa pulang berapa? Bisa tinggi dia. Ada tim, ada sekolah. Mereka mau nggak mau? Nggak mau. Nah sekarang buruh kasar, buruh konveksi, ya memang terbatas. Nah prakteknya ada 124 perusahaan setelah kita naikkan UMP kemarin 2,2. 124 perusahaan itu tidak melaksanakan UMP demi supaya hidup. Itu deal bipartit antara pengusaha dan karyawan. Kita punya data. Tidak menjalankan UMP. Boleh tidak? Apakah dia melanggar undang-undang? Tidak. Jadi ketika untuk yang baru masuk UMP, tapi kalau kita bicara sudah 1 tahun, ini hukum bipartit itu sebetulnya. Anda tinggal pilih, kalau perusahaan tidak mampu menggaji Anda berhenti, kalau berhenti sekian tahun dia harus bayar pesangon. Jadi kalau pegawai kamu memutuskan saya berhenti dari kerja juga repot,
Udahlah, kita juga ngerti kok ini untungnya pas-pasan, kita sama-sama kerjakan. Kita udah 124 perusahaan seperti itu. Pak, menanggapi ini sendiri Pak, menanggapi tuntutan buruh sama pengusaha ini kan, ini menurut Bapak kayak gimana Pak? Kalau buruh kan tetap ngotot ya. Sampai mati pun akan terus. Di Korea juga sama. Makanya disitulah fungsi negara menyediakan sistem jaminan sosial nasional. Buruh kerjanya untuk apa sih? Kan untuk supaya anaknya bisa hidup, bisa sekolah, jangan sampai sakit jadi miskin. Terus kan lihat buruh-buruh ini, motornya bagus-bagus, handphonenya bagus-bagus. Kalau Anda cuma terus mau nuntut masukin komponen untuk bayar pulsa, kenapa kan tidak tuntut masukin komponen untuk asuransi? Coba cek di survei buruh-buruh tuh, tiap minggu ngabisin uang pulsa handphone berapa? Saya kira lebih dari 50.000. Kalau Anda beli asuransi 50.000, dengan ikut Jiwasraya atau asuransi pemerintah, udah beda nasibnya gitu. Minimal meninggal bisa dapat 5 juta mungkin gitu kan. Ini kan tidak. Kalau yang soal angka tadi kan buruh tetap katanya harga mati gitu 3,7. Sementara dia berpatokan kan katanya hidup layak di Jakarta itu, nah solusi atas itu jadi itu yang saya bilang, di dalam sebuah negara ketika kita sadar hidup di Jakarta tidak cukup, disitulah fungsi pemerintah. Sekarang yang ditakutin buruh itu apa? Kalau gaji pas-pasan, satu, sakit. Selesai belum soal sakit di DKI? Selesai, asal Anda mau masuk puskesmas, asal Anda mau diopname di kelas 3. Anak mau sekolah, nggak ada uang. Selesai belum? KJP. Transportasi mau murah dulu. Kita putuskan busway Transjakarta tidak naik, tetap 3,5. Harusnya kalau menggunakan aturan, ukur pakai busway dong, Transjakarta 3,5. Berarti cuma 7.000 dong komponennya. Nah sekarang kenapa kita naikin 12.000? Karena Kopa aja yang sudah terintegrasi pakai AC 6.000. Pulang pergi 12.000. Begitu dia masuk Transjakarta gratis. Kalau kita naikkan 12.000. Masih ajarin buruh kemarin, dia tuntut dia Pak. Lu jangan pakai busway ya, busway kita nggak pernah naik ke 3,5, hati-hati kamu. Kamu harus gunakan Kopa. Saya ngajarin, masih ada rekamannya waktu saya diskusi dengan mereka. Nah lalu apa yang berlaku sekarang? Dia mau maksa permen tenaga kerja. Rumah yang disewa itu bisa masuk semua komponen KHL. Faktanya di Jakarta lu mau sewa berapa besar rumah? Kita survei rata-rata 4,5, 5,5 sewa rumah. Anda ngotot mau 8,5, mau naikin komponen. Nggak bisa dong. Kita udah tekan pengusaha 6,5 aja udah. Anda sudah ada lebih kan? Nah saya kenapa tidak mau tuntut bukan sewa rumah? Kredit rumah BTN dong harusnya. Nah kredit rumah BTN mana ada rumah Jakarta? Makanya kita menyediakan rumah susun, tapi kami butuh waktu membangun. Yang harga sewanya cuma 5.000 sampai 12.000 per hari. Berarti hanya 300.000 lebih sebulan. Nah itu yang kami lakukan. Lalu apa yang kami lakukan? Anda juga pengen usaha tau? Kita lagi siapkan pasar rakyat yang disewa harian. Anda nggak punya modal, nggak punya jaminan. Kita nggak cukup uang untuk kasih jaminan. Bank mau kasih kredit, bank nggak mau kalau ada jaminan tahunan. Kita keluarkan BUMD, penjamin jaminan kredit daerah, Jamkrida, Jakarta. Itu dalam rangka apa? Supaya dia bisa dapatkan pinjaman, dapat tempat usaha untuk berubah nasib kan. Nah masa kalau kamu jujur, rajin, disediakan seperti ini, satu generasi nggak berubah sih nanti kamu. Lalu pabrik nggak bisa naik NKL gimana? Kita suruh dia pindah. Roba peruntukan tanpa bayar. Semua pabrik tanah kota Jakarta boleh roba di komersil, bikin apartemen hotel. Tanah kamu langsung naik kan? Kamu bisa dapat keuntungan tanah ini, kamu buka lagi Sragen, di Lebak, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, pergi sana. Gak apa-apa. Kenapa? Karena siapa yang buka pabrik yang datang juga non Jakarta yang kerja kok. Orang Jakarta yang mana datang orang mau kerja. Jadi Pak Oga maju mundur 3 jam bisa 150.000. Bener kan pasar Jakarta kalau berdua ngemis Jakarta 27 juta. Itu nenek-nenek ketangkap. Di tasnya ada 3,6 juta itu.
Itu tuh fakta. Nah makanya kita harus selesaikan bersama, nggak bisa egois-egois seperti ini gitu. Anda mau di PHK semua, Anda cuma kasih referendum. Semua orang pasti pengen naik gaji kan. Tapi kalau ditanya, Anda dipecat atau ikut KHL, pasti pada bilang ikut KHL. Nggak percaya, bilang saya orang baru. Saya udah punya pengalaman loh, kasus kemarin. Terus buruh udah kita putuskan begitu tinggi 7.000. Udah naik gila-gila nggak berapa persen kan? Masih gugat kami nggak ke MK? Gugat. Kenapa? Karena ini politik. Dia juga tarik uang kan dari semua buruh 10.000 atau 5.000 kan untuk memperjuangkan nasib dia kan. Betul kan? Sudah mulai Pak? Untuk memperjuangkan nasib dia kan? Iya. Ini Pak. Jadi ini kamu mau putusin apapun, ini kelompok-kelompoknya harus mainkan sesuatu supaya bisa menjual impian dong kepada buruh-buruh untuk diperjuangkan. Nah kalau demo boleh nggak orang KTP non DKI demo ke sini? Nggak boleh, nggak ada urusan. Kalau kamu non KTP, kamu demo dong di gubernur kamu di Jabar atau di Banten atau di Jateng. Kenapa mesti demo di DKI? Kan diharapkan DKI ini akan mendongkrak naiknya daerah yang lain yang UMP. Makanya di pressure kami kan. Kalau diperiksa KTP, saya kira paling top 40% yang KTP DKI. Kalau saya demonya di Wapres dong, atau di Presiden, kalau KTP non DKI. Mau fair gitu kan. Iya Pak, tadi kan Bapak bilang UMP yang kemarin ditetapkan itu yang 2,2 itu kan banyak yang tidak melaksanakan. Ada 100. Enggak, dia tidak laksanakan, dia minta penangguhan. Penangguhan itu KHR 1,9. Itu yang saya bilang, penangguhan boleh, tapi tidak boleh dibawa KHR. Untuk Anda perusahaan tidak sanggup, kita audit, begitu kita dapatkan, kalau itu buruh juga ribut. Auditnya tidak betul, segala macam. Kalau tidak betul, saya mau tanya, kalian kumpulkan uang buruh di audit tidak? Pernah kalian bikin laporan uang kalian? Ini kumpulkan dari buruh. Mesti fair dong. Kita udah pakai audit, kita periksa, betul perusahaan ini tidak sanggup. Kita bilang, boleh kamu tidak UMP, tapi harus pakai KHR. Artinya tetap di atas KHR atau? Ya sama dengan KHR. Sesuai survei kan? Oke. Kalau kamu udah betul ini 84 komponen, soalnya tadi dulu kalau komponen kita bisa berdebat lagi nih gitu loh. Ini kan bicara produktivitas. Nah saya mau kasih contoh dari 124 atau 128 itu, mereka pun tidak sanggup melaksanakan KHR. Dia pun nggak ngajukan penangguhan. Dia pun nggak ajukan pada kita. Tapi pabriknya sampai hari ini jalan. Kenapa? Bipartit. Dia nego sama buruh. Itu Ya. pemerintah nggak bisa ya kalau bipartit. Karena undang-undang hanya jamin kan pegawai baru. Kalau selanjutnya kan urusan pengusaha dan buruh sebetulnya. Sama kayak dulu pabrik saya tutup. Saya tanya sama buruh, karena mau PHK 3 bulan gaji, atau kita terus sampai pabrik kita habis duit, nggak ada penjualan, nah saya berantem sama pejabat, tapi tidak ada uang pesanan. Yang pilih yang mana? Mereka putuskan, kita pilih kita terus Pak, sambil ngarep Pak, sebetulnya dalam 3 bulan ke depan ini ada sesuatu. Ya sudah, begitu sampai sana nggak ada, ya bubar. Sampai saya ada penjualan lagi, nah saya kasihan, saya baru kasih mereka pesanan. Itu di dalam undang-undang diatur. Setelah 1 tahun itu adalah hubungan bipartit. Jadi artinya kewenangan pemerintah Pemprov DKI Menentukan UMP menetapkan. untuk ya pegawai baru. Kalau selanjutnya Anda nego dong. Soalnya logika gini ya, saya mau kasih tahu. Kalau Anda mau anggap ini didongkrak, kalau saya baru masuk sudah 2.200.000 pada UMP kemarin, kamu yang sudah 20 tahun harusnya dikali berapa kali dong? Kalau yang kena inflasi 10%, kalau ada 20 tahun kali 200, itu nambah progresif loh, bukan cuma kali 200 seperti itu. Nah kalau dianggap bodoh cara kali 2 kali saja, berarti ada 6 juta dong. Kenapa masih banyak buruh yang tetap 2,5 juta saja, 3 juta? Kenapa? Ini hukum pasar gitu loh. Jadi artinya pemerintah menetapkan untuk selanjutnya pelaksanaan seperti apa itu tidak ada. Itu diatur undang-undang sebetulnya, bahwa UMP itu untuk yang baru masuk setelah 1 tahun, bukan tidak terikat dengan, tapi Anda harus bayar di atas ini. Ini upah minimum, Anda boleh bayar maksimum dong, tapi Anda tidak boleh bayar di bawah ini gitu loh.
Tapi dalam prakteknya ketika pegawai-pegawai lama itu terjadi negosiasi dia dengan pengusaha, itu haknya mereka. Kita nggak bisa maksa. Bisa contoh ya, saya ada perusahaan A, saya kerja di perusahaan A. Saya melihat, dia bilang, sorry, perusahaan saya kalau 1,9 juta, nggak sanggup, saya mau 1,5 juta. Ini udah pegawai lama nih, kita hubungan udah lama nih. Oh saya nggak terima nih, nggak bisa bos, 1,5 juta bos. Gue berhenti. Boleh nggak? Boleh, hak saya. Lalu di mana fungsi pemerintah dalam hal ini? Kalau si perusahaan itu tidak bayar pesangon saya. Kalau saya 20 tahun ada hitungannya berapa kali gaji. Kalau dia tidak bayar saya, maka perusahaan itu pidana. Saya bisa proses dia. Tapi kalau ternyata perusahaan itu lebih baik memilih membayar saya, ya sudah. Perusahaan tutup, ya tutup. Jadi kalau sebenarnya saya bilang, kita ngerti bos, 1,5 juta daripada saya di PHK dapat uang cuma 5 bulan, 10 bulan, habis juga. Mungkin nanti ekonomi bisa berubah, tahun depan bos bisa lebih untung, saya tetap akan bekerja. Kita nggak bisa campur. Itu kesepakatannya betul lah. Lalu kita lagi alasan, aktivis bilang, kok bisa dong pengusaha menekan si karyawan? Lu mau nggak? Kalau mau gua pecat, gitu kan? Gitu kan? Ya kalau gitu ya Anda berhenti saja kalau nggak mau dipaksa. Lalu bela kami di mana? Bela kami di mana? Oh kami kan bela Anda buruh kalau dia tidak membayar pesangon sesuai hitungan pemerintah. Kalau kamu lebih dari setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun ada hitungannya. Selesai. Ya aku mesti geser, ada orang bank itu banyak. Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Boleh. Iya. Kalau untuk melaksanakan tadi kan kalau yang untuk melaksanakan UMP sendiri itu juga nggak bisa. Untuk pegawai baru harus campur tangan. Kita campur tangan UMP. Yang bipartit itu bagaimana Pak? Jadi gini, untuk pegawai baru kami campur tangan kan kami putuskan, Anda harus ikut. Misalnya Anda perusahaan, saya udah putus gubernur nih, lo mesti ikut untuk terima pegawai baru ini gajinya, standar minimum. Lalu Anda mengatakan saya tidak sanggup, bikin surat kasih saya, kasih tahu tidak sanggup, kasih saya laporan keuangan Anda, saya kirim auditor, saya periksa. Bohong kamu untung masih sanggup, saya tolak, tidak bisa. Berarti dia harus melaksanakan. Laksanakan. Lalu kalau Anda bilang, kalau gitu gua pecat semua. Lu ngancam gua gitu kan, silakan pecat. Dan lu bayar pesangon semua pegawai lu sesuai jasanya. Masa kerja 1 tahun, berapa tahun, lu bayar. Itu pemerintah gitu loh. Nanti bagaimana kalau ini pegawai baru 2,2 juta, yang lamanya itu Anda cuma tidak mau naikkan, hanya beda 100.000. Itu hak Anda. Kita tidak pernah mengatur pegawai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu berapa. Itu bicara bipartit Anda sama pegawai. Loh kalau saya pegawai, saya tidak terima. Saya kerja 10 tahun kok gaji cuma 2,4. Yang baru masuk 2,2, selisih 200.000. Saya nggak mau terima. Kalau saya tidak terima, silakan berhenti cari kerja di tempat lain. Lalu hukuman apa pemerintah lagi? Waktu saya berhenti, kalau perusahaan tidak mau bayar pesangon saya hukum Anda sebagai pemerintah. Selesai. Nah ini hubungan kerja seperti itu gitu. Jadi nggak ada masalah. Makanya saya bilang yang lebih ekstrim lagi ada 124 perusahaan tadi. Apa yang terjadi? Semua pegawai lama, nggak ada pegawai baru. Nah. Jadi Kan ribut dong. Harusnya secara logika, kamu tidak terima pegawai baru. Harusnya semua pegawai harus naik dong, minimal di pegawai baru aja sudah 2,2. Berarti ada pegawai lama semua harus lebih tinggi atau sama dengan 2,2 dong. Kan logika seperti itu. Tapi perusahaan bilang sorry, saya tidak bisa. Saya tidak bisa lakukan. Nah, penangguhan kirim sudah lagi, proses sudah lagi. Nah, tapi saya juga nggak mau kirim. Aku bilang sama buru-buru. Sekarang perusahaan saya kayak begini. Aku nggak mau naikin gaji. Perusahaan apa atau tidak? Ada SPSI. Oh pasti ada yang ribut lapor mana-mana. Kalau Anda lapor silakan berhenti. Kita bayar bersama. Voting. Kita sama pegawai lama. Anda mau atau tidak? Kalau Anda mau, ya sudah kita kerja. Karena itu tidak diatur kan. Sama kayak pembantu rumah tangga. Ya, mereka waktu undang-undang itu. Pembantu rumah tangga itu dibayar berapa? Kalau ada punya pembantu. UMP? Ada tidak?
Ada yang mengatakan tidak, karena saya kasih dia makan, kasih dia rumah tinggal. Oh, kalau gitu kalau Anda gunakan itu oleh saya balik. Ini komponennya ada sewa rumah nih, yang ditutup 8,5, 6,5. Boleh nggak kalau pegawai yang tinggal di dalam pabrik, kan bujangan dari Jawa banyak nih ya, perusahaan potong itu sewa rumah tiap bulan? Bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan nggak boleh dong, kan itu kan komponen, jadi Anda nggak boleh pecah-pecah. Nah sekarang juga sama, buruh mulai main juga nih. Baju kalau kamu pakai merek Ero sama Alisat atau merek yang sembarangan, beda dong harganya dong. Iya. Gosok baju kalau pakai merek Philip sama Mas Pion, beda dong. Iya. Beras juga beda dong, kalau kamu pakai beras yang pulen Jepang ya beda dong. Nah sekarang buruh tuh berusaha masukin komponen itu yang beda gitu, supaya mendongkrak nilainya bisa 2,7 sampai 3 juta lebih. Dia mainnya di nilai barang itu. Nah kalau gitu oke, kalau kamu mau nakal kayak gitu saya juga boleh. Kalau gitu oke, kita bikin lagi peraturan baru. Kalau sewa rumah, beras udah saya kasih, saya kurangin. Enggak boleh Pak, kalau nggak boleh survei dong. Nggak boleh, kita pakai survei yang umum gitu. Berarti artinya nih usaha buruh nih sampai ada ancaman segala macam mau minat, mau operasional itu juga nggak akan terpengaruh ya Pak? Karena patokan kita KHL. Kalau mau paksakan seperti itu ya ambruk dong. Makanya saya mau tanya, kalau Anda pasang 3,7, terus perusahaan pada tutup, terus ada pegawai yang lebih rela kerja seperti itu, nah sekarang duduknya gimana? Makanya saya pertanyaan saya sama saya yang ngotot buruh seperti itu. Satu, uang yang Anda kumpulkan dari buruh pernah nggak Anda laporkan? Transparansi. Semua yayasan organisasi apapun punya kewajiban melaporkan. Kalau mau berdebat ya. Ya dong, fair kan? Terus kedua, apakah kamu dapat dukungan 50% plus 1 buruh untuk memaksa orang tutup sweeping? Kalau saya bilang, ketiga kali, kalau Anda sweeping lagi, suruh pabrik stop, pidana. Pidana sebetulnya itu. Anda telah menjadi preman. Acuannya apa tuh Pak? Itu mengganggu ketertiban hukum. Anda memaksa orang untuk berhenti produksi. Di mana hak Anda memaksa orang untuk tidak kerja? Anda merampas hak asasi manusia. Itu pelanggaran HAM. Di mana Komnas HAM? Di mana Komnas HAM? Saya kerja harian, Anda paksa saya stop. Siapa yang gaji saya? Anda sih enak, dapat pungut 5.000, 10.000 uang untuk bergerak, bisa beli baju bagus. Makanya masih fair gitu maksudnya itu. Anda mau dudukin, silakan dudukin hak Anda. Anda mau nuntut hak Anda. Jadi kalau Anda anarkis, kita ambil tindakan. Tadi sudah diketemukan. Aku udah ketemu lagi 3-4 kali, makanya mereka mau ketemu saya lagi. Saya rekaman videonya lengkap kok, di upload itu semua lengkap. Saya sampaikan lengkap kok. Misalnya saya bilang pengusaha, enggak betul juga. Tahun lalu saya berantem ribut keras sama Sofian Manandi semua, maki-makian. Karena semua marah sama saya. Kenapa naikkan 45% buruh? Saya tidak naikkan 45%, saya bilang. Saya hanya mengkoreksi KHL yang kalian curangin 5 tahun. Jadi jelas, saya berantemnya jelas. Saya bukan menaikkan 45%. Saya bukan cari muka sama buruh. Bukan. 700.000 terlalu tinggi, kamu ngerti gak? Saya tidak tahu 700.000. Saya hanya tahu survei KHL mengatakan 1,9. Saya pakai proyeksi. Saat itu naik, cahayanya naik. 700.000 kan loncatnya itu, yang pengusaha semua teriak 45%. Maki-maki saya semua. Otomatis ya. Saya lawan, saya nggak mau tahu. Lu mau hengkang, gue beli perusahaan lu, gue bilang. Yang jelas lu nggak boleh bayar orang KHL. Saya konsisten sampai hari ini kok. Kalau kamu tanya sama saya berapa kebutuhan hidup DKI, 4 juta ke atas. Karena ini hitungan lajang untuk yang berkeluarga. Itu pun nggak bisa beli rumah Jakarta. Kamu gaji 10 juta pun nggak bisa beli rumah Jakarta. Maka kita mesti sediakan ada stok rumah, termasuk transportasi yang murah dari luar kota. Itu nggak, saya konsisten. Tapi kita juga mesti hitung dong, barang lu mau jual kemana kalau harga segitu gitu loh. Nah makanya di situ kita tutup KHL-nya dengan KJS, KJP, PKL Night Market. Kita mau siapin showroom untuk kreatif. Kita siapin BUMD jaminan kredit daerah Jakarta. Kita siapin bank untuk bantu tambah jaminan. Siapin pasar sewa harian. Itu dalam rangka menekan KHL Anda. Kita lagi siapin di Kerawang sama Lampung logistik untuk sembako.
Kita pengen pasar supaya apa? Supaya sembako tidak naik. Kita mau jaga. Itu tugas pemerintah. Kita mau sharing bus gratis untuk keliling. Kalau IRT jalan mungkin seluruh Jakarta bisa bus gratis. Kita lagi hitung. Itu Jakarta menolong Anda gitu. Nah itu yang pemerintah lakukan. Dia kan mau ngotot, saya mau handphone, saya mau pulsa, mau ini. Nggak pernah selesai. Berarti nanti endingnya bagaimana nih Pak? Apakah Sudah ending, kita udah putus. tapi dengan demo berkelanjutan seperti Ya Anda pasti tuntut. Demo itu siapa nih? Demo aja. Itu hak Anda loh. Jadi kalau ada sweeping, kita akan bantu pengusaha. Kalau ada sweeping, kita akan tindak Anda. Kalau Anda anarkis, sekarang kita udah mau foto nih. Semua rumput kami dirusak, semua bunga-bunga semua. Itu dari mana hak lu merusak uang rakyat? Saya udah bilang demo. Saya jangan merusak semua taman semua. Kamu minta foto semua, videoin semua. Kita mau tuntut nanti, serikat-serikat semua. Itu duit siapa? Bukan duit saya loh. Duit rakyat. Enak aja lu saya rusak-rusak itu taman semua. Ya kan? Kalau ngomongin pasar kita tuntut. Lu kalau pakai batu, pakai golok, kita akan tembak. Siapin cannon air, water cannon. Semua jelas prosedurnya. Kita boleh berdebat, boleh diskusi kan. Nah kalau saya tidak membela Anda, siapa yang bisa bela? Nah aku udah bela habis-habisan. Apakah saya masih bela babi buta? Emangnya rakyat yang lain, emang buruh, seluruh rakyat Indonesia itu buruh emangnya gitu loh. Fair juga Anda paksa saya ikutin Anda gitu loh. Ini mesti ada aturan mainnya. Makanya patokan saya sederhana KHL. Sederhana. Saya nggak bela siapa-siapa. Ini keadilan. Tugas saya mewujudkan keadilan sosial. Dalam mewujudkan keadilan sosial, saya harus bisa mengadministrasi keadilan sosial dengan baik. Dengan segala harga. Kamu tidak mau pilih saya pun saya tidak peduli. Kamu cincang saya pun tetap saya sama. Dan saya siap berantem sama siapapun untuk wujud keadilan sosial. Itu saya. Bukti apa? Oh, aku udah berantem sama banyak orang kok setahun di sini kok. Dari pengusaha udah berantem, baru 2 minggu udah berantem. Ribut sama Sofyan Wanandi, ribut sama... Semua orang tahu kok ribut sama dia. Seluruh pengusaha tahu, seluruh orang tahu. Dia mau hengkang aja saya bilang. Saya beli. Betul gak? Dia bilang saya arogan. Saya tetap sama, konsisten. Tapi buruh jangan memanfaatkan saya seolah-olah sekarang mau naik lagi 45%. Karena harapan buruh kan bisa naik 45% lagi. Bukan itu gitu. Saya bilang, ini hitungannya. Nah saya membantu Anda memperjuangkan nasib Anda yang dijolimin 5 tahun yang lalu. Saya luruskan. Sekalipun itu melawan permen tenaga kerja. Saya lawan. Tapi bukan berarti saya kan belaannya mati-matian untuk nginjak orang. Enggak. Tugas itu mengadministrasi keadaan sosial. Itu beda. Ya, saya masih geser. Itu aja bedanya Azik. Supaya jadi ngerti gitu orang-orang ke kartu nama aku mana ya. Ibu.